Ini yang bikin banyak orang meledak. Jadi aturan pertama dari investasi, jangan pernah rugi. Ada, gue membuat kesalahan dalam 10 tahun gue berinvestasi, banyak kesalahan yang gue lakukan. Tapi tidak ada kesalahan signifikan yang membuat gue permanen loss of capital. Gue kalau gue gatel, gue mau main sesuatu yang spekulasi, gue udah ada dana spekulasinya. Misalnya 1-2% dari portofolio ini gue pakai untuk memang berspekulasi, berjudi di market. Opportunity yang aneh-aneh gue coba gue ambil. Options derivatif yang unik-unik gue ambil. Tapi itu tidak pernah akan meresikokan permanen loss of capital di portofolio gue. Tidak akan pernah gue resikokan. Nah, ini adalah prinsip pertamanya dari Warren Buffett. Never lose money. Prinsip nomor 2, jangan ulangi nomor 1. Nah, untuk kita belajar gimana cara nggak kehilangan uang, ini penting banget nih untuk kita semua ya, teman-teman di sini tahu prinsip nomor 2. Hanya berinvestasi di apa yang lu ngerti. Mental model paling sederhana dalam investasi itu kita sebutnya circle of competence kalau anak-anak investor. Ketika lu main baseball, itu lu nggak harus selalu nge-swing gitu di semua pukulan yang dilempar, ke every pitch yang dilempar ke lu. Tapi jawabannya, ini ada zona nyaman lu nih. Zona nyaman lu ketika lu dapat di garisnya lu tembak. Lu pukul, ya. Jangan bohongin diri sendiri, lu ngerti apa yang lu nggak ngerti. Contohnya seperti gue minggu lalu ditawarin, "Oke, ini ada startup AI begini, series B lu mau masuk nggak? Bareng ini, venture capital ada A, ada Andreessen Horowitz segala macam." Jawabannya gue jujur gue nggak mengerti, ya. Gue pengguna AI, tapi kalau gue disuruh bikin language model, gue nggak ngerti. Mulainya dari mana pun gue nggak tahu. Adalah gue belajar sedikit-sedikit dari course Nvidia, tapi gue nggak ngerti jawaban. Gue bukan expert di machine learning, gue bukan expert di artificial intelligence. Saya tidak mengerti, jadi gue nggak ikut investasi karena gue nggak paham cara bikin agentic AI itu seperti apa. Itu bukan circle of competence gue. Uang sekolah ya, uang yang tadi permanent loss of capital yang gue lakukan untuk hal-hal seperti ini sudah banyak sekali di hidup gue. Tiap kali gue investasi di apa yang gue tidak mengerti, 100% uang gue pasti kena bakar. Bro, ini ada startup ini pasti kebakar uang gue. Ini ada deal private equity begini, gue nggak ngerti, gue coba masuk, uang gue kebakar. Udah berkali-kali ini terjadi sama gue. Kalian harus paham ya. Investasi itu mirip seperti seorang pilot. Kalau lu mengoverestimasi kemampuan lu sendiri, itu ujung-ujungnya celaka. Lu terlalu ugal gitu, celaka. Perlu yang namanya kebijaksanaan untuk tahu apa yang kita bisa mengerti dan apa yang kita tidak bisa mengerti. Gue tuh lebih banyak bilang, oke, gue nggak mengerti. Karena itu adalah format dari humility manusia. Ketika lu bilang, oke, saya nggak mengerti, gitu. Gak ada yang salah gitu dengan ditawarin AI itu saya nggak mengerti. Ntar mungkin ditawarin quantum computing, mungkin gue jawab gue nggak mengerti, itu bukan industri yang gue ngerti. Tapi lu kalau tanya gue investasi di energi terbarukan di solar, gue mungkin mengerti. Lu tawarin gue berinvestasi di bank, gue mungkin mengerti cara kerjanya bagaimana. Tier 1 capital, tier 2 capital tuh apa, gue paham banget gitu. Cara ngitung cepat net interest margin dari bank, gue bisa analisa dari A sampai Z karena gue cover bank udah lama. Balik lagi, kalau kalian pernah kerja mungkin di fund ya, buy side atau di sell side di sekuritas, itu analisnya tuh dibagi coveragenya. Mereka punya universe sendiri. Contoh, ada yang spesialisasi di bank, ada yang spesialisasi di pertambangan, di mining, ada yang spesialisasi di consumer goods. Ini mereka pun dipisah-pisah. Jadi orang tuh harus punya yang namanya circle of competence mereka sendiri. Suatu bidang area investasi lu paham betul. Jadi investasi itu nggak harus di aset A, B, atau C, nggak harus di